mereka yunzarun, mereka dikasih tangguh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau orang itu kalau sudah kafir bukan orang Islam, maka nerakanya itu adalah abadan abadah, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya, tidak ada keringanan sama sekali, tidak ada entek-entek, terus-terusan begitu. Kalimat yang semacam ini, kalimat khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun, ini begitu banyak dalam Al-Qur'an. Di antara lain kita dapati nanti di dalam surah Surah Ali Imran pada ayat yang ke 88. Ali Imran ayat 88. Dan ini bisa dimulai dari ayat yang berapa ya? Ayat yang ke-87 sampai pada 86 sampai pada ayat yang ke-88. Nah, ini ya. Coba kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Nyantol. Kaifa, bagaimana yahdillah, Allah akan memberikan suatu petunjuk. Kaifa, bagaimana yahdillah, Allah memberikan hidayah qauman kepada kaum kafaru yang mereka telah kafir, ba'da imanihim, setelah keimanan mereka jadi kafir. Bagaimana Allah tersebut itu mau memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir setelah keimanan mereka? Wasyahidu, dan mereka telah menyaksikan annar rasulah, sesungguhnya rasul itu hakun, benar adanya, yang dinengarpe, sudah iman terus setelah itu kafir. Waja'ahum, dan telah datang kepada mereka al-bayyinatu, bukti-bukti kenabian, bukti-bukti kebenaran sudah datang, mukjizat-mukjizat sudah ditampakkan, tapi mereka kafir. Bagaimana Allah tersebut itu memberikan petunjuk? Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Kecuali mereka itu kalau sudah melepaskan kekafirannya, keingkarannya, sudah mulai berpikir objektif, saat itulah kemudian Allah akan begitu mudah memberikan petunjuk. Lalu kemudian apa? Mereka yang tetap dalam kekafiran itu ulaika jazaa'uhum, mereka itu jazaa'uhum, balasan mereka, anna alaihim laknatullah,
sesungguhnya laknat Allah atas mereka, wal malaikati dan malaikat, wan nasi ajma'in, dan begitu juga manusia secara keseluruhan akan melaknat mereka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu, tidak diberi keringanan, anhum dari mereka, apa al-adzabu, siksa, tidak ada keringanan, tidak ada dispensasi. Walahum yunzarun, dan tidaklah mereka tersebut itu dikasih tangguh oleh Allah. Tidak ada penangguhan, terus mereka akan menjalani siksaan itu. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertaubat setelah kekafirannya, mereka kemudian menjadi orang yang beriman. Min ba'di dzalik, dari setelah itu kemudian mereka bertaubat. Wa aslahu, dan mereka berbuat kebaikan. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di negeri kita, dulu Pak Domo ya, Pak Sudomo itu awalnya itu adalah Islam, lalu kemudian jadi Nasrani, kafir. Setelah itu kemudian cara Islam Siska, Wahyu Juni. Setelah itu kemudian nikah sama orang Jombang Muslimah, jadi orang Islam, dan alhamdulillah ending wafatnya dalam kondisi Islam. Selamat ya. Lalu kemudian berikutnya, innal ladzina kafaru ba'da imanihim, nah ini sesungguhnya orang-orang kafir ba'da imanihim, dari setelah keimanan mereka, summazdadu, kemudian mereka bertambah. Apanya bertambah? Kufran, kekafirannya. Mari kafir, setelah iman kafir, tambah nemen kafir, lantuk babala taubatuhum, tidak diterima taubat mereka, wa ulaika hum, dan mereka itu adalah at-tallun, mereka itu adalah orang-orang yang tersesat. Oleh karena itu kita ini dikasih oleh Allah iman Islam, itu adalah bersyukur, nikmat yang besar, hendaknya ini dipupuk, dirawat, supaya keislaman kita semakin hari semakin baik, keimanan kita semakin hari semakin mantap. Dengan cara apa? Di antara lain adalah thalabul ilm. Mencari ilmu ini adalah dalam rangka untuk menumbuh suburkan keimanan kita, keislaman kita. Kalau orang yang enggak senang mencari ilmu, gersang keimanannya, gersang. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang kafir, kalau mereka sudah mati dalam kondisi kafir gimana Pak? Begitu kafir mati, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan mereka mati, wa hum kufarun, sedang mereka dalam kondisi kafir, mereka adalah orang-orang kafir, sebagai orang kafir matinya, fala yuqbala, maka tidak diterima, min ahadihim, dari salah seorang mereka, milkul ardi, sepenuh bumi, zahaban berupa emas, walau iftadabi, walaupun ia tersebut menebusnya dengan sepenuh bumi berupa emas tadi itu, ulaika, mereka itu adalah lahum, bagi mereka azabun alim, suatu azab yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka min nasirin, dari orang-orang atau pihak-pihak yang bisa menolongnya. Andai kata orang itu bumi ini miliknya, liyane gak melok duwe, dan satu bumi ini adalah berupa emas, dan kemudian mereka gunakan untuk menebus kekafirannya supaya diakui oleh Allah nanti sebagai orang beriman, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya,
Mumpung sekarang apa yang bisa kita lakukan kebaikan-kebaikan. Sebab nanti orang itu pasti dalam kondisi an-nadamah, menyesal, semuanya menyesal. Sing api ae menyesal apalagi ya. Yang bagus itu menyesal. Kenapa? Setelah tahu imbalannya, mereka berpikir, ya Allah, kenapa dulu saya tidak lebih hebat lagi di dalam melakukan kebaikan. Nah, kembali lagi pada. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam surah An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kelihatan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nabidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Orang-orang yang mereka kafir, orang-orang yang mengingkari bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Sawfa, kelak, nuslihim, kami masukkan mereka naran, ke api neraka. Gimana Pak kalau sudah masuk api neraka? Kullama, setiap kali naudijat, hangus, hancur, juluduhum, kulit-kulit mereka hancur, ledek, koyok gini lodeh, wis kulite wis ledek. Jadi turun di otek iku wis merodoli kabeh. Ya. Jenengan pernah tahu bandeng presto? Gimana Pak? Balungannya gimana? Hancur. Apa mana tua-tua mati? Walaupun rokok tambah mereteli. Wong durung dilebonen rokok semereteli. Ya. Kullama, setiap kali nadijat, hancur, atau kemudian hangus, apa mana bekonyok, juluduhum, kulit-kulit mereka, baddalnahum, kami ganti mereka, juludan, dengan kulit-kulit yang baru. Diganti Pak. Caranya gini-gini. Jadi misalnya apa ya? Ngerti teh celup tak Pak? Teh celup itu. Jadi orang ini begitu dimasukkan ke neraka kayak teh celup itu, cet, ini wis rede Pak, diangkat, itu kemudian utuh lagi. Ngerti? Begitu dimasukkan, ledeh lagi, diangkat lagi, diganti lagi kulitnya oleh Allah baru lagi, kemudian dimasukkan terus begitu. Kenapa diganti kulitnya? Liyadzuqul adzab, supaya mereka terus-menerus merasakan azab. Karena di bawah kulit itu saraf. Saraf itulah yang menjadikan mereka punya rasa sakit. Begitu kemudian hancur, diangkat, utuh lagi, dimasukkan lagi, terus begitu. Innallaha kana azizan hakiman, sesungguhnya Allah itu kana, adalah Allah, azizan, maha bijaksana, maha perkasa, hakiman, lagi maha bijaksana. Ini
Jadi bahasanya, andai kata panas yang ada di bumi termasuk matahari ini, air yang ada di dunia itu dijadikan satu, ya. Lalu kemudian dikalikan, ya termasuk lava dan sebagainya, lahar-lahar itu yang panas itu dikumpulkan jadi satu, dikalikan 1000 kali, tidak akan pernah mampu mengalahkan panas dengan neraka. Lawan ngelas saja, ngelas itu kemudian untuk memotong besi yang tebal itu jebol itu. Bagaimana nanti kalau neraka? Ya itu. Jadi jangan kemudian kita wes nggak apa-apa masih mlebu neraka, sesuk ndak lali mlebu swarga, kuat awakmu. Ya, oleh karena itu kita dianjurkan membaca Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita dianjurkan membaca itu. Orang yang selalu membaca itu, maka kemudian Allah akan menjadikan orang tersebut itu mudah untuk masuk surga, dan Allah akan hindarkan orang itu dari neraka. Oleh karena itu kita dianjurkan ketika habis salat, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah hindarkan aku dari neraka. Gitu. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-163. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus orang beriman itu gimana? Kalau tadi orang kafir itu tidak akan pernah, ya, mereka tersebut itu dimasukkan ke dalam surga, nggak ada. Terus menerus di neraka, itu orang kafir. Tapi kalau orang beriman bagaimana? Orang beriman tidak. Sebelum saya lanjutkan ini, ada yang lupa tadi. Silakan di dalam surat 32. Surah As-Sajdah ayat yang ke-20. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum wa amman ladzina fasaqu, dan adapun orang-orang fasik. Yang dimaksud fasik ini orang kafir, Pak, ya. Orang fasik ini yang dimaksud ayat ini adalah orang kafir. Bagaimana orang kafir itu, Pak? Fama'wahum, maka tempat tinggal mereka adalah an-narun, neraka. Kullama aradu, setiap kali mereka menginginkan ayakhruju, untuk keluar. Jadi mereka kepingin keluar minha, dari neraka, rupanya gak kuat panasnya. U'idu fiha, mereka akan ditarik kembali fiha, masuk ke dalam neraka. Jadi begitu dia ingin keluar dari neraka, kepingin, Mbak, metu, maka kemudian mereka ditarik oleh para malaikat. Malaikat Zabaniyah dan krunya itu menarik, nyeret mereka. Nyeret tapi di gudang harapinan ditoleh.
Wis ta enak-enak no ning ngene neraka. Biyen awakmu yo enak-enak ki oleh nah ya toh oleh maksiat, oleh kafir enak-enak saiki enak-enak kok. Ya. Wa qila lahum dan kemudian dikatakan lahum pada mereka, "Dzuqu adzaban nar." Rasakanlah azab neraka alladzi kuntum bihi tukadzibun yang dulu kalian tersebut mendustakannya. Ya toh, kowe biyen itu kan ndak percaya nek neraka toh saiki rasane. Jarene mek ngeden-ngedeni tok ae. Kaya ngerti-ngerti wae ustaz iku. Lek neraka ono, kok ngerti-ngerti wae Pak Yai iku lek neraka ono. Ya lek ono, lek gak ono. Jarene ana swarga, wadane wis tau rono wae. Coba. Nah orang-orang yang semacam itu nanti ketika masuk ke dalam neraka itu dikudang oleh malaikat itu. Rasakan neraka yang dulu kalian dustakan. Coba. Mari. Lalu kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadkhulul jannah akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, orang yang di dalam hatinya ada iman. Ketika ia dengan syarat tidak mempersekutukan Allah, dia orang iman tapi ndewablek, ngerti Pak ya? Ndewablek. Iman, dia percaya neraka yo percaya, tidak menolak itu semuanya, tetapi dia tersebut nuruti hawa nafsunya, maka berkemungkinan orang itu untuk masuk ke dalam surga. Setelah itu kemudian wis gak karu-karuan dicepit ambil neraka. Nanti kemudian orang yang semacam ini diangkat dan kemudian dimasukkan ke dalam telaga Kautsar. Telaga Kautsar. Dengan itu kemudian ia dicuci dan kemudian bersih. Setelah itu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira ana plakate alumni neraka. Gak enak ya Pak ya? Mantan narapidana neraka. Ya udah, orang itu sudah cukup, sudah dihukum oleh Allah. Setelah itu masuk. Iku masih punya iman. Padahal Bapak Ibu sekalian, coba kita ini berbicara iman yang sesungguhnya. La yasriqus sadiq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah orang itu akan mencuri manakala pada saat dia mencuri dia adalah orang beriman. Paham ya Pak? Artinya ketika orang itu mencuri dia telah melepaskan imannya. Perkaranya setelah itu kemudian dia balik lagi jadi orang beriman apa enggak, itu aja. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang itu akan berzina manakala dia tersebut orang beriman. Jadi tidaklah mungkin orang itu berzina manakala pada saat dia mau berzina dia adalah orang yang beriman. Lah masa mau zina mari astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa yang mana Pak? Mari sing apa Mas dongo dhisik Mas. Dongo. Jadi berzina tidak mungkin. Ketika orang itu melakukan itu sudah hilang Pak. Lepas itu keimanannya. Kecuali bagi orang-orang yang terpaksa, misalkan orang miskin Pak. Orang miskin yang dia tersebut itu adalah gak ada sesuatu yang dimakan, ya, dia nggak punya apa-apa, lalu kemudian ya Allah aku ini juga ngerti, tapi ini dosa ngerti, tapi kebajet orang Islam itu gak tahu ngerakan aku, jadi dia masih punya iman.
Yang masalah siapa? Dulure dhewe sing orang-orang Islam yang pelit itu. Maka di dalam Islam itu tidak serta-merta orang yang mencuri itu kemudian dipotong tangannya. Akan ditanya dulu, diinterview oleh jaksa. Kenapa? Kalau dalam realita memang dia terpaksa itu, maka sungguh orang yang ada di sekitarnya itulah yang kemudian dianggap orang yang berbuat dosa. Oleh karena itu, lek ono panganan akeh ilingo tonggo. Pak ya. Sini aja dulu. Kita masuk berikutnya ayat 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian adalah ilahun wahidun, Tuhan yang satu. Tiba-tiba itu kemudian setelah berbicara tentang orang kafir, tiba-tiba kemudian Allah itu kemudian di ayat berikutnya ini adalah menekankan tentang aqidah, menekankan tentang iman. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian itu adalah ilahun wahidun, Tuhan yang satu. La ilaha, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi illa huwa, kecuali Dia Allah. Dia Allah adalah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Para jamaah sekalian, ketika Nabi Musa itu dinobatkan oleh Allah menjadi seorang rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi Musa, memberi wahyu kepada Nabi Musa tentang siapa dirinya. Hal itu diungkapkan oleh Allah di dalam surah Thaha, surah yang ke-20. Mulai ayat 9. Ayat yang ke-9 sampai pada ayat yang ke-13. Coba ya. Surah Thaha. Bisa. Coba ya. Wa hal ataka haditsu Musa. Apakah telah datang kepada Muhammad hadis Musa, yaitu cerita tentang Nabi Musa. Nah, kira-kira Rasulullah sebelum menerima ini kira-kira tahu nggak? Nggak tahu Nabi itu. Rasulullah Muhammad itu nggak pernah tahu kisah para Nabi terdahulu itu sopo. Kemudian kisah-kisah Rasul kayak terdahulu itu siapa? Nggak tahu Rasulullah itu. Nggak pernah tahu. Kenapa? Karena Rasulullah belum pernah belajar kitab, baik itu Taurat maupun Injil. Maka masyarakat itu yang dikatakan masyarakat ummi, masyarakat yang ummi, yang tidak tahu, tidak mengenal kitab. Maka kemudian ketika Allah menyatakan wahal ataka hadis Musa, apakah datang kepadamu, yaitu kisah tentang Musa, idra'a naran, ketika Musa itu melihat api, faqala, maka kemudian jadi Nabi Musa ini ketika Nabi Musa itu sudah menikah dengan salah satu putrinya
Nabi Syuaib namanya Sofura atau Zephora ya. Maka kala itu kemudian Musa ini belum diangkat jadi nabi Pak, melintasi suatu wilayah, berada dalam sebuah lembah namanya Tuwa. Maka kala itulah kemudian Nabi Musa itu diangkat, dinobatkan oleh Allah menjadi seorang rasul. Coba perhatikan. Ketika ia tersebut itu melihat api dalam lembah itu malam hari, faqala, maka kemudian berkatalah Musa li ahlihi, kepada keluarganya, umkusu, apa itu? Umkusu, tinggallah kamu di sini dulu. Seentenono, inni anastu nara, sesungguhnya aku melihat api. Sesungguhnya aku melihat api. La'alli atikum, mudah-mudahan aku bisa mendatangkan kepada kalian minha, dari api itu, biqobas, yaitu sedikit daripada nyala api, au ajidu ala nari huda, atau kemudian aku akan mendapati petunjuk atas api. Saya melihat api, mudah-mudahan api itu saya bisa mendapatkan api supaya apa? Bisa kami jadikan sebagai suluh ketika berjalan di malam hari, atau sebagai apa? Tempat untuk menghangatkan diri karena di padang pasir. Lalu kemudian apa? Mudah-mudahan aku mendapatkan petunjuk di sana. Akhirnya kemudian apa? Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika Musa itu mendatangi api itu, nudiya, maka diseru, dipanggil, ya Musa, wahai Musa. Coba perhatikan. Inni ana rabbuk, sesungguhnya aku ini adalah bukan Tuhan. Ini langsung Pak, tidak melalui perantara mereka Jibril. Maka Nabi Musa dikatakan kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah. Inni ana rabbuk, aku ini adalah Rabbmu. Lalu kemudian fakhla'na alai, maka sekali lagi lepaskan terompamu, sandalmu lepasin. Kenapa? Karena innaka bil wadil muqaddas, karena engkau berada dalam sebuah lembah al-muqaddas yang disucikan, namanya Tuwa lembah. Para jemaah sekalian, kalau kita lihat di Injil maupun di dalam Taurat, itu Nabi Musa ketika memasuki tempat ibadah itu dilepas alas kakinya, terompanya dilepas, sepatunya dilepas. Lah kok wong gereja saiki kok, itu artinya dia tidak menghormati tempat ibadahnya. Paham ya Pak? Di dalam Taurat itu ketika masuk dalam tempat ibadah, fakhla'na alai, lepas terompamnya. Kenapa? Innaka bil wadil muqaddas, kamu ini berada dalam sebuah lembah yang suci, yang disucikan, Tuwa, namanya Tuwa. Terus berikutnya, wa anakhtartuka, kata Allah ayat yang ke-13, dan aku wahai Musa memilihmu. Wa anakhtartuka, aku memilihmu. Ikhtartu, aku memilihmu. Kenapa? Karena Musa itu adalah orang yang terbaik di zamannya. Allah memilih karena dia yang terbaik, namanya ikhtartu. Maka orang yang dipilih karena baiknya itu adalah al-mukhtar. Al-mukhtar. Wa anakhtartuka, dan aku memilihmu wahai Musa, fastami, maka dengarkanlah lima yuha, terhadap apa yang akan diwahyukan. Apa wahyu yang pertama? Allah katakan, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku wahai Musa, wa aqimis salata, dan dirikanlah salat, lidzikri, untuk mengingat aku. Perintah salat.
Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nanti insyaallah akan lebih dalam lagi, yaitu kalimat tauhid ini, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illallah rahmanur rahim. Kalimat ini disebut kalimat apa? Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum